Reaksi tak biasa Sintayong usai timnas Indonesia main loyo dan katakan hal ini. Namun sebelum kita bahas videonya, alangkah baiknya jika kalian subscribe dulu channel ini agar kalian gak ketinggalan informasi menarik seputar timnas Indonesia setiap harinya. Jika sudah subscribe, simak video selengkapnya sebagai berikut. Timnas Indonesia U17 bermain imbang 1-1 lawan Ekuador dalam laga Piala Dunia U17 2023 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Indonesia berhasil mencetak gol lebih dulu ke gawang Ekuador. Gol timnas Indonesia U17 dicetak oleh Arkan Kakak di menit ke-22. Gol ini bermula dari tusukan Rizky Aprizal di sisi kiri. Rizky bisa menembus kawalan bek-bek Ekuador dan melepaskan umpan mendatar. Kiper Ekuador Christian Lor coba memotong bola yang melintas di depan gawang. Namun bola yang disentuh oleh Lor justru mengarah ke Arkan Kakak yang berdiri di muka gawang. Arkan Kakak tanpa kesulitan menceploskan bola ke dalam gawang. Kegembiraan timnas Indonesia U17 hanya bertahan 6 menit. Striker Ekuador Alen Obando bisa mencetak gol penyama kedudukan di menit ke-22. Umpan silang Santiago Sanchez bisa disundul oleh Obando yang berdiri bebas di depan gawang. Secara umum, timnas Indonesia U17 bisa mengimbangi Ekuador di babak pertama. Skor 1-1 menghiasi akhir babak pertama. Tekanan Ekuador makin terlihat di babak kedua. Pada menit ke-53, Michael Bermudez mengancam gawang timnas Indonesia. Sultan Jaki berjibaku mengamankan gawang dan sempat mendapatkan perawatan karena mengalami benturan dalam kemelut tersebut. Bermudez lagi-lagi gagal mencetak gol pada menit ke-56. Ia tak mampu menyelesaikan umpan silang matang yang mengarah pada dirinya di muka gawang. 2 menit kemudian, Ikram Al-Ghifari terlihat mengalami masalah setelah menangkap bola. Ia lalu mendapatkan perawatan dan bisa melanjutkan permainan. Di menit ke-61, Jehan Pahlevi terjatuh di lapangan. Ia mengalami masalah dengan kakinya. Jehan tidak bisa melanjutkan permainan dan digantikan oleh Nabil Asyura. Pemain Indonesia kembali mengalami masalah pada menit ke-70, giliran Jidabin yang terjatuh saat menendang bola. 3 menit kemudian, Bima Sakti memutuskan menurunkan 2 pemain pengganti terakhir, yaitu Ahmad Zidan dan Tonci Souter untuk menggantikan Jidabin dan Kapiatu Rizky. 2 pemain tersebut diharapkan bisa jadi energi baru di lini tengah timnas Indonesia U17 yang mulai kesulitan mengimbangi Ekuador di babak kedua. Timnas Indonesia U17 akhirnya bisa memberikan ancaman di babak kedua lewat Hanif Ramdan di menit ke-75. Hanif melepaskan tembakan jarak jauh, namun bola masih melenceng di sisi kiri gawang. Dengan kehadiran sejumlah pemain pengganti, lini tengah timnas Indonesia U17 terlihat hidup kembali. Ahmad Zidan juga sempat mengancam lewat tembakan dari luar kotak penalti. Pada menit ke-85, Kenny Arroyo mendapatkan kartu kuning setelah terjatuh di kotak penalti Indonesia saat berebut bola dengan Welber Jardim. Arroyo dianggap melakukan diving pada momen tersebut. Di menit ke-89, Ikram melakukan penyelamatan gemilang atas serangan Ekuador yang dilancarkan lewat skema set piece. Lantaran banyaknya momen laga terhenti, waktu tambahan Indonesia versus Ekuador mencapai 13 menit. Ekuador lalu memasukkan 3 pemain pengganti sekaligus di masa injury time tersebut. Indonesia tak sekedar bertahan namun juga berupaya menyerang di sisa waktu yang ada. Tak ada tambahan gol yang tercipta dan skor akhir 1-1 bertahan hingga akhir laga. Usai laga, pelatih timnas Indonesia senior Sintayong yang kebetulan menyaksikan pertandingan timnas Indonesia versus Ekuador memberikan komentarnya. Menurut pelatih asal Korea tersebut, permainan timnas Indonesia cukup baik, hanya saja masalah fisik perlu dibenahi. Mereka bermain sangat baik, mampu berjuang hingga akhir. Namun seperti biasa, PR-nya di fisik pemain yang terlihat kedodoran, ungkap Sintayong. Lantas bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Don't speak quietly, opinions violently thrown across every surface. It makes me nervous.